kadang-kadang enggak, gue nggak apa-apa gitu, tapi ternyata kita bermasalah sangat besar. Nah tentu saja nih si Bukasi ini karena dia perempuan, dia ibu rumah tangga yang sangat sayang kepada anaknya yang dulunya mungkin dia tidak ada masalah dengan itu. Ketika dia dapat trauma ini, tiba-tiba dia silent treatmentnya kenceng ya kan. Kalau ibu-ibu di sini kebanyakan kalau marah kan gengsinya gede ya Bu ya. Kadang-kadang ya ibu-ibu kan ada masalah dikit lah diem aja gitu. Nah itu yang terjadi sama Kasih gitu, dia nggak bisa memvalidasi apa yang dia harus rasa, yang dia punya. Jadi akhirnya keluarnya silent treatment. Silent, teman-teman di sini ada yang begitu juga kalau marah silent treatment? Oh iya, nya kenceng juga ya. Gengsi ya Bu ya. Iya, tapi iya ya. Jadi relate dan ini hidup untuk menguliknya dan merisetnya apakah susah nggak sih Mbak Ina untuk karakter Ibu Kasih ini? Yang pasti kita ada waktu untuk riset karena memang ini adalah karakter yang nggak biasa. Saya ngerasa di sini Teddy menuntut kita, sorry ya Ted. Maksudnya ingin film ini saya punya pengalaman memang dengan Teddy. Dia adalah sutradara yang ingin film ini betul-betul sangat realis. Jadi subtil aja gitu, jadi kayak 1:1 dalam seperti kehidupan sehari-hari. Jadi gue nggak boleh acting gitu, tapi di situ saya harus mendeliver perasaan yang tepat. Nah itu yang sulit sih sebenarnya kan. Jadi riset perlu, tentu saja dari skrip yang sudah sangat syarat dengan pengetahuan ya. Maksudnya dari skripnya itu sendiri, karena yang nulis juga Teddy, dan Teddy adalah seorang psikolog dan luar biasa sekali tulisannya juga betul-betul dia sendiri yang menulis, dan kita bisa langsung bertanya dengan Teddy langsung. Kalau soal riset di luar dari naskah, tentu saja saya ada role model sih sebenarnya, ada role model yang mungkin saya nggak perlu cerita ya siapa gitu. Secara gesture saya juga lihat bagaimana dia ngomong, suaranya dan sebagainya, itu mungkin secara bentuk saya copy paste dari orang yang punya pengalaman yang mirip dengan Kasih, tetapi mungkin dalemannya, jeroannya saya banyak ngobrol sama Teddy. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Mbak Ina, thank you. Mbak Ina, nanti kita kembali lagi dengan pertanyaan teman media. Kita setelah ke Ibu Kasih ke Bapak Restu dulu. Mas Lukman Sardi, tepuk tangan buat Mas Lukman Sardi. Mas, kita pengen tahu kalau dari Mas Lukman memandang karakter Bapak Restu ini seperti apa dan gimana relate-nya dengan kehidupannya atau Mas dialami oleh banyak orang tua, khususnya bapak dan suami. Silakan. Yes, thank you. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir di sini. Kalau buat aku sebagai Restu, sebenarnya kalau basically ayah, ya aku ayah. Basic suami, ya aku suami. Tentunya yang membedakan sini situasi yang terjadi di dalam keluarga Restu itu sendiri. Kalau aku ngeliat karakter Restu ini sebagaimana seorang bapak yang punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, bagaimana seorang ayah yang juga sangat menyayangi anak-anaknya dan berupaya untuk menjaga keluarga tersebut agar tetap utuh. Ini kan sesuatu hal yang sangat basic kalau kita ngomong sebagai kepala keluarga ya. Tapi di sini tuh sebenarnya yang menjadi problemnya di sini adalah Restu itu kan juga orang yang terkena kehilangan dan trauma juga gitu. Tapi dia harus memposisikan bahwa dia ini kuat, dia ini bisa membawa keluarga ke arah yang lebih baik dalam situasi yang seperti ini. Ini yang jadi sedikit problem. Sedangkan dia sendiri sebenarnya belum selesai dengan rasa kehilangan dan traumanya. Sehingga apa yang dikomunikasikan dia upayakan untuk dia komunikasikan jadi nggak nyambung gitu ke anaknya, ke istrinya. Nah ini yang jadi problem. Dan dia nggak sadar juga bahwa setiap anggota keluarganya itu punya caranya sendiri atau perlu waktu untuk menyelesaikan. Dia tuh maunya tuh udah deh begini pasti bisa selesai. Kita harus begini gitu. Itu yang dilakukan Restu. Dan tapi di satu sisi dia juga denial sama perasaannya dia gitu. Kembali lagi karena dia merasa punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga ini gitu. Nah ini yang akhirnya membuat dia sulit untuk berkomunikasi. Jadi serba salah gitu posisinya. Tapi di balik itu dia juga bukan seorang ayah yang bisa langsung harus begini gitu. Bukan tipe yang kayak gitu. Dia tuh sangat berhati-hati sekali. Bahkan kehati-hatian itu yang membuat semuanya bingung. Ya. Kehati-hatian itu membuatnya semua bingung. Dia masih bercanda lah soal apapun gitu sama Kasih. Padahal Kasih tuh nggak
harusnya lu nggak usah bercandain soal kayak gini gitu. Akhirnya dia tidak bisa memvalidasi perasaan-perasaan yang ada di anggota keluarganya. Dia cuma straight ya, dia percaya bahwa masalah ini bisa diselesaikan secara klinis, tapi kasih percaya bahwa ini dari sisi agama. Kan harusnya dia juga bisa bicara, oke, kalau dari sisi klinis balik kepala keluarga ya. Ya. Kita coba yuk ngambil jalan tengah gitu. Kalau ini kan enggak gitu kan. Akhirnya ya masing-masing merasa, Ombak merasa bapaknya nggak mengerti dia, nggak support dia. Kasih merasa ini suami gue juga nggak mensupport gue. Lo tanya dong sebenarnya apa yang gue rasain. Bukan akhirnya merasa bahwa umroh itu perlu buat lo gitu. Kalau ini kan jadi kesannya ini kan umroh buat lo, supaya semua gue lakukan itu buat kalian, bukan buat gue. Ya. Nah ini yang sebenarnya yang jadi hambatan yang terjadi di keluarga ini. Kalau tadi Ibu kasih dengan silent treatmentnya, berarti kan Pak Restu di sini dengan sebenarnya soft spoken karakternya, tapi gagal komunikasi ya Mas. Iya, bego nggak? I'm not just kidding gitu. Maksudnya bukan bego. Ya namanya kita ya mungkin teman-teman juga ngerasain as a father gitu. Kita juga kadang-kadang juga nggak tahu harus ngapain gitu. Begitu ada problem. Tapi kita seakan-akan kita punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Gue harus tahu dan harus bisa menyelesaikan. Padahal ya harus berupaya. Tapi bukan berarti kita bisa melakukan itu semua. Itu aja sih sebenarnya. Mas Lukman Sardi, terima kasih.